Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Zoku Mahoka Koko no Ratosei Meijin Company volume pertama chapter kelima. Di chapter ini bakal dibahas tentang Mayumi yang akan mendaftar di perusahaan Meijin Company. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada tanggal 29 April, hari ini Tookami Ryosuke akhirnya kembali ke negara Jepang. Dan kesan pertamanya saat dia pertama kali turun dari bandara, ternyata dia melihat bahwa Tokyo tidak banyak berubah setelah 5 tahun ini. Padahal saat dia pergi dari negara Jepang, Jepang saat itu sedang dalam peperangan melawan pasukan teroris. Bahkan pada saat itu juga, Jepang sedang diinvasi oleh pasukan asing. Di sisi lainnya, Miyuki dan juga Lina hari ini sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa di dalam universitas. Dan saat mereka berdua ingin pergi menuju kafetaria untuk makan siang, Miyuki pun lalu dipanggil oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Saenusa Izumi. Lalu Izumi dengan gugup bertanya kepada Miyuki, apakah boleh hari ini dia bergabung dengan Miyuki dan juga Lina untuk makan siang bersama-sama. Dan Miyuki pun dengan ramah lalu menjawab. Miyuki bilang bahwa Izumi boleh ikut bersama mereka karena kebetulan juga hari ini Tatsuya tidak masuk ke sekolah. Dan akhirnya mereka bertiga pun langsung pergi menuju kafetaria untuk makan siang. Dan selama makan siang itu mereka pun terus mengobrol. Lalu Izumi bertanya kepada Miyuki, apakah hari ini senior Tatsuya sedang bekerja? Miyuki yang mendengar hal itu, dia pun lalu memberitahu Izumi. Miyuki bilang bahwa hari ini Tatsuya sangat sibuk di dalam perusahaan Meijin Company karena di sana dia akan melakukan tes wawancara kepada para pelamar kerja. Izumi yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Izumi dengan hati-hati bertanya kepada Miyuki, orang macam apa yang datang untuk wawancara di perusahaan Meijin Company? Tetapi Miyuki yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena ternyata Izumi tidak tahu tentang hal ini. Padahal orang yang melakukan wawancara adalah kakaknya sendiri, yaitu Saenusa Mayumi. Dan Mayumi pun lalu bilang kepada Izumi bahwa orang yang datang untuk melakukan wawancara adalah Saenusa Mayumi. Izumi yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena sebelumnya dia tidak tahu bahwa ternyata kakaknya lah yang telah mendaftar di perusahaan Meijin Company. Dan Izumi juga lalu memberitahu Miyuki bahwa sebenarnya 3 hari yang lalu dia pernah mendengar ayahnya dan juga kakaknya sedang membicarakan tentang perusahaan Meijin Company. Tetapi dia tidak pernah menyangka jika kakaknya akan mendaftar secepat ini. Miyuki yang mendengar hal itu, dia pun langsung berkomentar. Miyuki bilang bahwa ternyata kepala keluarga Saenusa sangat cepat dalam melakukan tindakan. Tetapi Izumi yang mendengar hal itu, dia merasa sangat tidak enak kepada Miyuki. Dan Izumi lalu bertanya kepada Miyuki, apakah senior Miyuki marah kepadanya? Dan Miyuki pun dengan ramah lalu bilang kepada Izumi bahwa dia tidak marah sama sekali kepada Izumi. Lalu Miyuki bertanya kepada Izumi, apakah dia tahu alasan ayahnya mengirim Mayumi ke perusahaan Tatsuya? Dan Izumi pun langsung memberitahu Miyuki. Izumi bilang bahwa yang telah dia dengar, jika tujuan ayahnya mengirimkan kakaknya ke perusahaan Meijin Company adalah untuk menyelidiki tentang tujuan sebenarnya dari Tatsuya. Tetapi di sini, Lina dan juga Miyuki yang telah mendengar hal itu, mereka pun memiliki pemikiran lain. Karena mereka menduga jika tujuan dari Saenusa Koichi mengirimkan Saenusa Mayumi untuk masuk ke perusahaan Tatsuya adalah untuk melakukan hal yang lebih besar lagi, seperti melakukan sabotase. Tetapi di sini mereka berdua memilih untuk tetap tenang
karena hal ini hanyalah sebuah hipotesis dan belum tentu kebenarannya. Dan setelah makan siang selesai, Lina pun langsung mengajak Miyuki untuk pergi ke perusahaan Meijin Company setelah kelas mereka telah selesai. Karena bagaimanapun juga, Miyuki adalah direktur perusahaan dari Meijin Company. Dan Miyuki yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju. Di sisi lainnya, Tookami Ryosuke saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Tatsuya, yaitu perusahaan Meijin Company, atas perintah dari Rena Savelir. Bahkan Ryosuke mulai mencari cara untuk masuk ke dalam perusahaan sebagai seorang karyawan. Tetapi sayangnya, informasi yang telah dia dapatkan mengatakan jika perusahaan Meijin Company tidak membuka lowongan kerja. Dan hal ini membuat Ryosuke sedikit kesulitan untuk menyusup. Dan setelah dia berpikir, akhirnya Ryosuke pun memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam perusahaan untuk mengajukan dirinya sebagai karyawan. Dan saat dia nekat untuk masuk ke dalam perusahaan, ternyata di depan pintu otomatis gedung itu sudah ada seorang wanita yang terlihat seumuran dengannya. Dan saat Ryosuke melihat wajah wanita itu, dia pun akhirnya mengenalinya. Dan dia sangat tahu bahwa gadis itu adalah Saengusa Mayumi dari keluarga Saengusa. Bahkan hal ini sangat membuatnya terkejut, karena dia sangat bingung kenapa bisa anggota keluarga Saengusa bisa bekerja sama dengan perusahaan milik keluarga Yotsuba. Padahal kedua keluarga ini adalah rival di dalam Ten Master Clan. Sedangkan Mayumi yang melihat Ryosuke, dia pun tidak mengenali Ryosuke. Dan Mayumi lalu bertanya kepada Ryosuke, kenapa dia tidak masuk ke dalam dan hanya menunggu di depan pintu. Ryosuke yang mendengar itu, dia pun dengan gugup langsung masuk mengikuti Mayumi. Lalu setelah itu, Ryosuke bertanya kepada Mayumi, apakah benar dia dari keluarga Saengusa. Sedangkan Mayumi yang mendengar pertanyaan itu, dia pun akhirnya menjadi sangat waspada kepada Ryosuke. Karena di sini Mayumi sangat curiga kenapa orang ini bisa tahu tentang identitasnya. Dan Mayumi pun hanya mengangguk. Lalu setelah itu, Ryosuke mulai mengenalkan dirinya kepada Mayumi. Dia bilang kepada Mayumi bahwa namanya adalah Tookami Ryosuke. Dan dia dulunya adalah kakak kelas Mayumi di sekolah menengah sihir. Mayumi yang mendengar hal itu, dia pun langsung menunjukkan sikap dingin setelah dia mendengar nama keluarga Ryosuke. Karena di sini Mayumi tahu bahwa keluarga Tookami adalah keluarga ekstra dari keluarga Toogami. Perlu diketahui, keluarga ekstra adalah keluarga penyihir yang dihasilkan dari salah satu 10 institut penelitian sihir nasional, sama seperti 28 keluarga utama. Tetapi keluarga ekstra adalah keluarga yang dulunya adalah keluarga bernomor. Tetapi karena ketidakmampuan mereka pun akhirnya dibuang dan juga dipecat. Dan nomor keluarga mereka akhirnya dicabut. Dan itulah yang disebut dengan keluarga ekstra. Dan sudah menjadi informasi umum, jika para penyihir yang cacat dan dibuang dari statusnya sebagai keluarga bernomor, maka nama keluarga mereka akan diganti dan akan dibuat mirip dengan nama keluarga mereka sebelumnya. Sebagai contoh, keluarga Tookami dulunya adalah bagian dari keluarga Toogami. Tetapi setelah mereka dianggap cacat dan juga gagal, mereka pun akhirnya lalu dibuang dan dicabut nomor keluarga mereka. Lalu nama keluarga mereka akhirnya diganti menjadi Tookami. Bahkan di sini, Mayumi sebagai salah satu anggota keluarga Saengusa dan keluarga bernomor, dia merasa sangat bersalah kepada keluarga ekstra. Karena dulunya keluarga ekstra sangat dibenci dan juga selalu ditindas di dalam komunitas sihir. Walaupun diskriminasi ini sudah berkurang saat ini, tetapi rasa bersalah yang telah diterima oleh keluarga bernomor yang lainnya masih tetap ada. Bahkan masih ada sampai saat ini keluarga-keluarga bernomor yang masih saja memandang rendah keluarga ekstra. Dan juga Mayumi sangat tahu penderitaan dari orang-orang yang berasal dari keluarga ekstra. Karena dulu teman dekatnya, yaitu Ichihara Shizune, dia juga berasal dari keluarga ekstra. Lalu Ryosuke bertanya kepada Mayumi, apakah Saengusa Mayumi ingin bergabung dengan perusahaan Meijin Company? Tetapi Mayumi lalu menjawab bahwa saat ini dia belum resmi bergabung dengan perusahaan ini, dan hari ini dia akan melakukan wawancara. Ryosuke yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mendapatkan kesempatan
untuk masuk ke dalam perusahaan Magian Company dengan memanfaatkan Mayumi. Lalu Ryosuke bilang kepada Mayumi, apakah dia boleh ikut dengan Mayumi untuk melakukan wawancara, karena dia juga ingin bekerja di perusahaan ini. Tetapi Mayumi yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan awalnya Mayumi ingin menolak hal ini. Tetapi tiba-tiba ada suara dari dua orang wanita yang berbicara kepada mereka berdua. Dan ternyata mereka ini adalah Miyuki dan juga Lina. Sedangkan Ryosuke yang melihat kecantikan dari Miyuki dan juga Lina, dia pun langsung menjadi terpesona. Bahkan jika bukan karena kesetiaannya kepada Rena Cavalier, maka dia pasti akan jatuh cinta kepada Miyuki karena kecantikannya. Sedangkan Mayumi, dia pun menjadi sangat terkejut dengan kedatangan dari Miyuki dan juga Lina. Dan Mayumi lalu bertanya kepada mereka berdua, kenapa mereka bisa datang ke sini. Tetapi Miyuki dengan senyuman dingin bilang kepada Mayumi bahwa tidak aneh dia bisa ada di sini, karena dia adalah direktur dari perusahaan ini. Dan hal ini membuat Mayumi sedikit agak gugup, karena dia mulai merasakan tekanan dari Miyuki. Lalu Miyuki bertanya kepada Mayumi, siapakah laki-laki yang ada di sebelahnya? Dan Ryosuke pun langsung mengenalkan dirinya kepada Miyuki dan juga Lina. Ryosuke bilang kepada mereka bahwa namanya adalah Tokami Ryosuke, dan dia baru kembali dari Kanada dan ingin bekerja di perusahaan Magian Company. Sedangkan Lina yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat curiga, karena Kanada bagian dari USA. Dan biasanya nama-nama daerah itu sangat dilarang untuk disebutkan, karena mereka telah menjadi bagian dari USA. Lalu setelah itu, Miyuki pun langsung mengajak Mayumi dan juga Ryosuke untuk segera masuk ke dalam perusahaannya, dan mereka pun langsung menuju ke lantai 6. Dan selama perjalanan itu, Ryosuke terus melakukan pemeriksaan terhadap identitas Lina. Tetapi ternyata hal itu tidak berhasil, karena dia tidak bisa menemukan celah sama sekali untuk menemukan identitas Lina. Bahkan sampai saat ini, dia tidak tahu nama Lina sebenarnya. Tetapi di sini, Ryosuke pun mulai menebak-nebak siapakah Lina sebenarnya. Dan menurutnya, Lina ini kemungkinan adalah mantan militer, karena penampilannya mirip anggota STARS. Dan dulunya, dia pernah melihat pertempuran dari pasukan STARS, dan pasukan itu dipimpin oleh seorang komandan, yaitu Anji Sirius. Dan Anji Sirius saat itu memiliki rambut berwarna merah. Dan saat Ryosuke memperhatikan Lina dari belakang, ternyata Lina sangat mirip dengan Anji Sirius. Dan setelah itu, Ryosuke pun mulai beranggapan bahwa status Lina saat ini adalah seorang guardian dari Miyuki. Dan hal ini membuatnya sangat kagum kepada keluarga Yotsuba dan semua kekuatan yang mereka miliki. Karena hanya untuk mengawal salah satu anggota keluarganya saja, keluarga Yotsuba bisa membuat komandan Anji Sirius menjadi guardiannya. Bahkan hal ini membuatnya sangat ketakutan, karena kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Yotsuba. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya sampailah mereka di ruangan Tatsuya. Dan setelah ini, wawancara pun akan segera dimulai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.